Selamat sore ibu-ibu komisi wanita yang kekasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap kita sekalian tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Hari ini kita mungkin mengalami situasi sulit. Namun sesulit apapun keadaan yang sedang kita alami, percaya bahwa penyertaan dan kehadiran Tuhan tetap nyata. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon pimpinan dan pertolongannya untuk ibadah kita saat ini. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah ibu-ibu yang selalu rindu ada di hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rindu rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jika memungkinkan buat ibu-ibu yang ada di rumah untuk berdiri, saya mengajak kita berdiri untuk kembali menaikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Meskipun ada banyak pengalaman masing-masing kami boleh alami, tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu nyata kalau kami boleh bersekutu saat ini dalam ibadah komisi wanita, meskipun kami ada di rumah masing-masing. Ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk mempersembahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu sebagai persembahan yang harum yang memuliakan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, mengawali ibadah kami pada saat ini, kami mohon Engkau Allah yang memimpin kami dari awal ibadah kami hingga berakhirnya, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami mulai ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan untuk memberikan kita hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu melalui pujian ini kita hendak memohon kepada Tuhan supaya penyertaan Tuhan itu sungguh nyata boleh kita alami saat ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami dapat melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini dari kitab Ester. Ester pasalnya yang keempat. Ester pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang kami yakini akan senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk dapat menjalani kehidupan beriman kami kepadamu. Tolong kami Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga bukan pemikiran, bukan kehendak kami yang terbatas ini ya Tuhan yang akan menguasai kami, tetapi kuasa Allah sendiri yang berotoritas menguasai kami saat kami belajar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya siap mendengarkannya. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Tema renungan kita pada saat ini adalah Ester, wanita yang berani untuk berkorban. Saya percaya kita semuanya pasti tahu, walaupun tidak tahu secara pasti apa itu definisi dari berani, tetapi makna dari kata berani itu sendiri pasti kita tahu. Atau mungkin saat mendengarkan saya mengatakan kata berani, ada di antara kita yang langsung berpikir, saya itu orang yang berani. Saya pernah melakukan sesuatu hal yang menyatakan bahwa saya ini adalah pribadi yang berani. Nah, oke. Sampai di situ saya percaya kita semua mungkin pernah ya menyatakan keberanian kita dalam macam-macam peristiwa, tentunya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Nah, lepas dari itu semuanya, berani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Atau tidak takut, tidak gentar atau tidak kecut. Tentunya lawan berani yaitu tidak takut dan kesamaan berani yaitu tidak takut dan tidak kecut. Lawannya berarti takut, kecut. Ya, itu adalah pengertian sekilas tentang kata berani itu sendiri. Ini penting harus kita tahu supaya kita bisa memahami atau membayangkan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Ester sehingga dia dikategorikan sebagai wanita yang berani untuk berkorban. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab kita ini yang sungguh terbukti keberaniannya. Tapi kebanyakan laki-laki ya, seperti Daud, Gideon, Simpson, lalu Daniel. Wah, ada beberapa lagi yang sudah terbukti keberaniannya. Itu adalah orang-orang beriman kepada Tuhan, bukan berani asal berani ya. Nah, suatu kisah, ini kisahnya terjadi di Jepang tahun 2011 silam. Ini kisah tentang Takeshi Miura dan Miki Endo. Tahun 2011 silam itu Jepang dilanda tsunami yang sangat besar. Di suatu lokasi, Takeshi Miura dan Miki Endo sedang bekerja di divisi penanggulangan bencana. Nah, ibu-ibu mereka berdua ini bertugas memperingatkan penduduk akan datangnya tsunami dan menggiring penduduk ke lokasi yang aman. Nah, Takeshi dan Miki terjebak di pos mereka. Mereka sudah menggiring semua penduduk yang ada di sekitar situ. Ayo pergi di tempat yang aman. Bukan hanya sekedar berbicara atau berteriak, tetapi mereka juga menuntun
ada mungkin ibu-ibu atau anak-anak yang lemah, yang tidak bisa berlari secepatnya. Itu yang menjadi tugas mereka pada waktu itu. Nah, setelah mereka mengadakan penyelamatan terhadap penduduk yang ada di sekitar itu, pasti di daerah pinggiran laut. Lalu mereka ada di pos mereka dan mereka terjebak dengan tugas untuk tetap memberikan peringatan pada penduduk akan adanya tsunami atau susulan tsunami, potensial atau potensi tsunami yang akan terjadi. Nah, dan kala itu juga tiba-tiba gelombang tinggi setinggi 10 meter menghantam pos dan akhirnya menewaskan keduanya, yaitu Takeshi dan Miki. Nah, Takeshi dan Miki meninggal saat bertugas. Tanpa lalai dan takut, mereka tetap menjalankan apa yang harus dilakukan dan menyelamatkan banyak nyawa. Nah, dari kisah kedua orang ini, di sini kita dapat melihat bagaimana keberanian dua orang yang mau berkorban bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Mungkin kita juga menjadi atau pernah menjadi orang yang berani berkorban untuk diri sendiri. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi tidak banyak orang yang mau atau berani mau berkorban untuk banyak orang. Untuk keluarga, mulai dari yang kecil ya, untuk keluarga, untuk lingkungan sekitarnya, untuk gereja, dan juga untuk kota dan untuk bangsa ini, bahkan dunia, dari skop yang kecil meningkat sampai yang atau lingkup yang lebih besar. Nah, dalam Alkitab secara khusus Esther wanita yang berani berkorban. Ini kita akan melihat bagaimana atau mengapa Esther ini dikatakan sebagai wanita yang berani untuk berkorban. Pasal 4 ayat 1 sampai 17 dikisahkan demikian. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang. Dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatas, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan Baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil
hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun pada saat ini engkau berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester. Amin, firman Tuhan. Nah, siapakah Ester? Ester pasti kita semuanya juga sudah pernah dengar paling tidak atau sangat tahu alur cerita. Karena kita semua masuk dalam kelompok Gema ya. Rajin membaca Alkitab setiap hari dan kali ini kita sudah ada di rolling kedua. Ya, puji Tuhan karena ibu-ibu Komisi Wanita Pusat itu atau Komisi Wanita Makassar sungguh menjadi ibu-ibu yang tekun membaca firman Tuhan. Dan pasti kita sudah memahami siapa Ester. Namun saya akan kembali memberikan ingatan kepada kita. Ester adalah seorang perempuan dari kalangan minoritas. Waktu itu orang Yahudi ada di pembuangan di daerah Persia. Makanya mereka disebut kaum minoritas. Mungkin seperti yang kita alami juga saat ini ya. Tanpa disangka Ester yang berasal dari kalangan minoritas ini bisa mendapat posisi prestisius sebagai ratu. Wah, tapi kini harus meresikokan posisi dan nyawanya dari keselamatan demi keselamatan bangsanya. Apa yang membuatnya mendapatkan perkenan Allah dan raja, lalu apa yang membuatnya berani pada waktu itu? Ini singkat dari alur cerita di pasal 4 yang sudah saya bacakan tadi buat kita sekalian. Nah, Ester ini sebetulnya nama aslinya adalah Hasada, itu nama Ibraninya. Dia adalah anak dari paman anak dari paman Mordekai. Berarti Ester dengan Mordekai ini adalah sepupu, tetapi karena jarak usia mereka itu agak jauh, makanya ketika orang tua Ester meninggal, Ester jadi anak yatim piatu, lalu Ester ini diangkat jadi anak Mordekai yang adalah sepupunya sendiri. Nah, dalam keadaan mereka sebagai kaum minoritas di negara Persia atau kerajaan Persia waktu itu yang di bawah pemerintahan Ahasiweros. Kita tahu di pasal 1 itu tadinya Ahasiweros ini punya istri yang cantik namanya Wasti, tetapi Wasti tidak mematuhi undang-undang yang dikeluarkan oleh raja. Lalu Wasti dipecat, kemudian Ester yang terpilih melalui pemilihan tentunya ya, tidak langsung ditunjuk atau sini Ester kok cantik lalu jadi ratu seketika. Tidak, semuanya itu melalui kontes atau pemilihan ratu buat Ahasiweros waktu itu. Nah, singkat cerita, sekian lama dia menjadi ratu, lalu terjadilah peristiwa yang diceritakan di
pasal 4 ini sebetulnya dari pasal 3 bagian akhir. Waktu Haman, pegawai yang diangkat orang kepercayaan raja waktu itu, membuat dekrit yaitu hendak membunuh semua orang Yahudi. Wah, yang ada di kerajaan Persia. Kerajaan Persia waktu itu luas sekali. Mulai dari India sampai ke seluruh tanah Arab waktu itu dan daerah-daerah yang di sekitar. Jadi kerajaannya itu sangat luas. Harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Haman. Karena Haman sudah memperoleh kepercayaan dari Raja Ahasiweros waktu itu dengan memberi meterai cincin. Itu adalah suatu tanda bahwa apa yang keputusan atau undang-undang yang berlaku sudah dimeterai dengan cincin raja berarti sudah sah. Nah, kenapa Haman berlaku demikian? Hanya karena sakit hati. Hanya karena sakit hati terhadap Mordekai yang tidak mau menyembah dia setiap kali dia melewati pintu gerbang istana waktu itu, Puri Susan. Nah, akhirnya keadaan ini yang membuat Mordekai waktu itu menyerukan perkabungan bagi orang Israel atau bagi bangsa Yahudi yang ada di benteng Susan waktu itu. Nah, keadaan ini yang diperhatikan oleh orang-orang atau dayang-dayang atau sida-sida Ester yang namanya Hatta waktu itu, sehingga dia melaporkan kepada Ester. Di luar sana Mordekai sedang berkabung dengan baju yang compang-camping, lalu debu di kepala, lalu mereka tidur dengan berlapikan debu. Itu adalah penggambaran bahwa mereka sedang berkabung. Lalu apa coba? Ester hendak mencari informasi mengapa hal itu terjadi. Pertama, Ester memang mengirimkan baju, tetapi Mordekai paman dari Ester ini atau orang tua angkat Ester ini menolak. Bukan itu yang saya butuh, yang kami butuh adalah pertolongan dari Ester. Nah, jadi kemudian Hatta menyampaikan hal itu lagi kepada Ester, lalu Ester mengadakan tindakan walaupun apa yang hendak dilakukan oleh Ester, taruhannya adalah nyawanya sendiri. Ingat kata berani, yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, atau tidak takut, tidak gentar dan tidak kecut. Itulah yang muncul dalam hati Ester ketika dia mendengar tentang hal itu, bahwa akan terjadi genosida atau pemusnahan bangsa Yahudi yang ada dalam kerajaan Persia waktu itu. Yang kerajaan Persia yang luas itu terdiri lagi dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang sedang terjadi. Nah, yang patut kita tahu adalah apa kira-kira yang membuat Ester memiliki hati yang begitu berani untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia waktu itu mengatakan kepada dayang-dayangnya, aduh bagaimana ya, kalau saya hendak menghadap raja berarti hanya dua kemungkinan. Satu, raja memang berbelas kasihan dengan mengulurkan tongkat emasnya menyambut saya dengan terbuka. Atau yang kedua, nyawa. Jadi ketika hendak masuk dalam singgasana raja itu, lorong ada semacam lorong ya, koridor itu sudah ditempati oleh algojo yang siap untuk mengamankan raja. Kita tahu kalau menjadi raja tentunya ada banyak ancaman ya, ada yang benci, ada mungkin yang hendak mengkudeta. Jadi ditempatkanlah pengawal-pengawal yang tentunya bukan pengawal-pengawal yang badannya kecil-kecil, pasti semuanya orang-orang yang terpercaya yang harus melindungi raja. Jadi Ester itu harus melewati itu dan tentunya dia harus menabrak undang-undang yang berlaku bahwa nanti kalau dipanggil oleh raja baru dia bisa menghadap walaupun dia adalah permaisuri raja pada waktu itu. Nah,
Apa yang membuat Ester memiliki hati yang begitu berani? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 16 dari pasal 4 ya. Ayat 16 dari pasal 4. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berbuat demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ya. Jadi Ester, pertama, Ester tidak berfokus pada masalah, tetapi dia fokus pada tujuan. Mengapa ia harus bertindak berani pada waktu itu? Dan apa yang membuat dia berani? Karena itu tadi, dia tidak fokus pada masalah, tetapi dia fokus kepada di balik peristiwa yang terjadi ada Tuhan. Meskipun dalam kitab Ester memang tidak pernah menyebutkan nama Tuhan di dalamnya, tetapi melalui peristiwa di kitab Ester ini, di sana ada keterlibatan Allah yang mengatur, yang memelihara, yang mempunyai tujuan menempatkan Ester di masa itu bagi penyelamatan umatnya, yaitu umat Yahudi yang saat itu ada di pembuangan di kerajaan Persia. Nah, ketakutan bisa menjadi alasan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Meskipun sebenarnya kita bisa melakukannya. Rasa takut menghalangi kita untuk melangkah. Nah, Ester waktu itu pasti mengalami dilema antara ingin menyelamatkan diri sendiri. Coba bayangkan ya, kita dalam posisi Ester. Ingin menyelamatkan diri sendiri. Aduh, saya tahu kalau saya melakukan ini, syukur-syukur kalau raja mau mengulurkan tongkat emasnya, itu tandanya dia menerima saya. Tetapi bagaimana kalau tidak? Sementara undang-undang tetap harus berlaku kepada siapapun. Buktinya pasti sebagai permaisuri waktu itu tetap dilakukan undang-undang yang sudah ditetapkan di kerajaan Persia. Nah, Ester mengalami dilema karena dia juga seorang manusia, ingin menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan bangsanya, dan ia harus memilih untuk mengendalikan rasa takutnya dan mengambil tindakan atau mencari aman dengan tidak berbuat apa-apa. Ada banyak solusi sebetulnya yang Ester bisa lakukan, apalagi dia di pihak ratu yang aman. Wah, tapi ternyata Ester tidak seperti itu. Nah, saat itu terjadi, Ester memilih untuk apa? Untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa ia lakukan. Tentunya bukan sekedar saya mampu begini, lalu dia mulai menyusun strategi. Dia kan tahu sekali bagaimana gerakan raja, apa kebiasaan raja. Nah, tentunya dia bisa mengatur strategi menurut apa yang dia pikirkan, tetapi itu tidak dilakukan. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan menguatkan imannya. Dia mengajak bukan hanya dia sendiri, tetapi semua orang Yahudi yang ada di Persia waktu itu, secara khusus yang ada di benteng Susan waktu itu, untuk berpuasa bersamanya. Tuhan membuat Ester bergerak pada timing atau waktu yang tepat dengan mengajak Haman ke jamuan makan 2 kali. Tuhan membuat raja tidak bisa tidur, dan entah kenapa ia ingin dibawakan catatan sejarah. Nah, dari situ raja mendapati perihal Mordekai yang pernah menyelamatkannya dari pencobaan pembunuhan, sehingga ia berkenan di hadapan raja. Nah, pada akhirnya Tuhan jugalah yang membuat Haman disulap pada tiang yang didirikan untuk menyulahkan atau untuk membunuh Mordekai. Nah, semua peristiwa tersebut
ada di luar kekuatan Ester. Ini adalah kerja tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Bu-ibu, Ester tidak merasa hebat atau sok kuat sehingga mengambil semua tanggung jawab sendirian. Dalam perjuangannya, ia melibatkan kaum bangsanya dengan cara meminta mereka berpuasa baginya. Nah, apakah kita termasuk orang yang cenderung berjuang dengan kekuatan sendiri? Seberani-beraninya kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita sering sungkan atau gengsi meminta bantuan orang lain? Merasa sulit membuka diri supaya orang lain dapat lebih membantu kita? Nah, ibu-ibu, dua hal yang mendorong Ester untuk berani menolong bangsanya dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Haman, dan dekretnya itu sudah disebarkan ke seantero kerajaan Persia pada waktu itu, yaitu Ester fokus atau tidak fokus pada masalah, tetapi dia fokus pada pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, Ester tidak berjalan sendiri. Bu-ibu yang kekasih, di masa pandemi seperti saat ini, mari kita bertindak, jangan diam. Walaupun memang kadang-kadang kita diliputi oleh rasa takut untuk melakukan sesuatu. Tetapi jangan juga konyol. Misalnya kita hendak membantu seseorang atau siapapun itu, lalu kita keluar karena buru-buru tidak pakai masker, lalu tidak juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, ditetapkan bersama-sama, itu namanya konyol. Tapi sebelum kita bertindak, serahkan dulu semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Kemudian pengorbanan juga. Ester ini berani untuk berkorban. Nah, kalau pengorbanan Ester itu dia mempertaruhkan nyawanya. Saat-saat seperti saat ini juga kita juga butuh pengorbanan. Walaupun pengorbanannya kecil-kecil saja. Misalnya kita berkorban untuk tidak ngumpul-ngumpul lagi dengan teman-teman, dengan keluarga. Berkorban untuk menekan kebiasaan kita untuk pergi hangout ke mall bersama dengan teman-teman atau keluarga. Terus kumpul-kumpul, cerita-cerita, walaupun saya tidak menuduh bahwa kita bergosip ya. Tapi ada kebiasaan kita ibu-ibu untuk suka kumpul-kumpul. Nah, itu butuh pengorbanan untuk tidak melakukan semuanya, itu kelihatannya kecil. Tetapi setiap kebiasaan yang kita sudah lakukan lalu kita akan merubah kebiasaan itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi butuh perjuangan. Oleh sebab itu mari kita semua mencontoh Ester. Berani untuk berkorban. Dia berkorban buat bangsanya. Di momen perayaan 17 Agustus di bulan ini ya, makanya saya pakai nuansa merah saat ini supaya mengingatkan jiwa patriotik kita sebagai bangsa Indonesia. Mari juga kita memikirkan hal apa ya yang saya hendak lakukan buat bangsa ini. Tidak perlu pergi menghadap Jokowi misalnya atau melakukan hal-hal yang luar biasa supaya viral nanti, supaya saya lebih terkenal, tetapi melakukan dari lingkup yang kecil, dari keluarga kita. Keluarga kita akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan bagus akan mempengaruhi kota. Kota Makassar bagus akan mempengaruhi bangsa. Nah, keluarga kita juga bagus akan mempengaruhi gereja tentunya. Gereja akan berdampak bagi dunia di sekitar kita. Mari kita berani untuk berkorban seperti Ester. Tidak fokus kepada masalah tetapi fokus kepada Tuhan. Tidak berjalan sendiri tetapi bersama-sama menyatukan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah selesai. Diberitakan biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami semuanya untuk menjadi ibu-ibu
yang setia membaca merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan meresponi berkat Tuhan, anugerah demi anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita dengan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar masing-masing, atau bisa juga diantar ke gereja, diserahkan kepada hamba Tuhan yang ada di gereja. Nanti hamba Tuhan yang akan menyerahkan kepada pengurus komisi wanita. Dengan ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam segala hidup kita, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di raya atau lautan menderu, tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bait yang kedua, bunga di bakul Bapa menjaga. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di raya atau dalam laut menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita akan mendoakan persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukur dalam hari-hari kehidupan sepanjang minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Sungguh pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kami. Walaupun kami juga menyadari bahwa kami tidak luput dari yang namanya tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan kami boleh alami. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang saat ini sedang merasakan duka cita oleh karena keluarga yang harus meninggal dunia oleh karena hal apapun yang menyebabkannya ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami datang menyerahkan setiap ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami duka cita. Terlebih khusus buat Ibu Susan, di mana beberapa hari kemarin anak mantu atau keluarganya meninggal dunia. Kiranya Tuhan juga akan memberi penghiburan kepada keluarga Ibu Susan dan juga sanak famili yang lain dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga berdoa jika ada di antara ibu-ibu yang sedang mengalami sakit apapun itu ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan
pemulihan melalui berkat Tuhan bagi perawatan yang mereka sedang jalani, obat-obatan, makanan, minuman yang sedang mereka konsumsi, bahkan juga terapi-terapi yang mereka ikuti selama ini. Tuhan sumber kekuatan kiranya akan memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk situasi dunia saat ini di mana kami menghadapi pandemi COVID. Tuhan, kadang-kadang kami diliputi rasa ketakutan, kegelisahan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang maha memahami apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya Engkau yang akan memberi perlindungan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini juga dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk orang tua dari Ibu Eva yang saat ini juga sedang dalam perawatan. Tuhan, Engkau sangat memahami keadaannya, oleh sebab itu kami mau berdoa kiranya Tuhan akan memberi kekuatan ekstra, Tuhan juga akan menolong sehingga boleh melewati masa-masa dalam gangguan kesehatan seperti saat ini, dan oleh pertolongan Tuhan boleh kembali sehat pulih seperti sedia kala. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mendoakan untuk pemerintah dan juga semua yang terkait di dalam pengurusan atau di dalam kami bersama-sama mengatasi masalah pandemi COVID saat ini. Setiap bidang yang terkait di dalamnya, bahkan seluruh masyarakat, biarlah kami semuanya juga sebagai bagian masyarakat dari Indonesia boleh sungguh-sungguh mendukung setiap program pemerintah, mentaati setiap protokol kesehatan yang telah disepakati bersama-sama, sehingga olehnya kami akan meminimalisir penyebaran virus COVID yang saat ini masih terjadi. Bapa di surga, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Oleh sebab itu kepadamu kami berserah, mendoakan untuk proses pemilihan badan pengurus Majelis Gerejamu GKI Makassar. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga Engkau Allah yang akan memilih, Engkau sendiri akan menentukan pribadi-pribadi yang Engkau perkenan untuk menjadi majelis jemaat yang akan melayani di Gerejamu GKI Makassar. Kami berdoa ya Tuhan untuk rumah tangga kami masing-masing, berdoa untuk anak cucu kami, berdoa untuk masa depan kami. Semuanya kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibu-ibu, demikian ibadah kita sore hari ini. Berharap kita semuanya tetap menjadi ibu-ibu yang senantiasa boleh memotivasi keluarga kita masing-masing untuk tetap menjaga kesehatan dan juga sambil kita menjaga diri kita sendiri. Tetap berdoa untuk rekan-rekan kita yang kita tahu dalam kondisi sakit dan juga ada yang berduka. Kita juga berdoa untuk mertua dari Ibu Eva yang masih dalam proses perawatan. Makanya sore hari ini Ibu Eva tidak bisa melayani bersama-sama karena sedang mendampingi kedua anaknya dan tidak bisa keluar dari rumah. Kita terus berdoa juga untuk penginjil Hizkia, suami istri dalam proses perawatan juga karena sakit.
Nah, siapapun yang kita ketahui kita tetap bawa dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan doa berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.